Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidan kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Wajiz untuk kitab muamalahnya. Afwan, minggu lalu Anda datang karena misi ditarakan. Ada banyak jual beli yang sudah pernah kita bahas dan merupakan jual beli yang terlarang. Coba mulai dari halaman 655. Dari 655. Kita lihat sub judulnya saja ya. Yang dilarang diantaranya adalah jual beli secara gharar, yang tidak jelas sifatnya. Kemudian yang kedua, secara mulamasah, cuma disentuh kainnya. Juga munabadah, yaitu saling lempar kain. Mungkin di zaman ini tidak ada, mungkin. Kemudian ada yang ketiga, habalul habalah, jual beli janin. Jadinya belum jelas apakah dia mati atau hidup. Kemudian yang keempat, dengan menggunakan lemparan batu. Lempar sejauh-jauhnya sampai di mana batas batumu, di situ adalah tanahmu. Tapi bayarnya sama. Kalau pendek sama, kalau ternyata jauh sama juga harganya. Yang kelima adalah jual beli mani pejantan. Terus ada juga yang dilarang jual beli sesuatu yang memang bukan miliknya, yang dia tidak menjadi agen, bukan agen, bukan yang lainnya, tetapi dia tidak memiliki barang tersebut lalu kemudian menjualnya. Seperti rumah orang, dia foto, si pemilik rumah juga tidak tahu, dia akan menjualkan lalu kemudian dia iklankan. Kemudian jual beli yang barangnya belum diterima, biasanya ini dalam masalah kredit. Kemudian jual beli atas pembelian saudaranya, jual beli secara inah, yaitu jual beli yang merupakan hanya hilah saja, hanya apa itu hilah? Berkilah, ya. Hilah untuk melakukan yang namanya riba. Kemudian ada jual beli secara kredit, tetapi waktu itu kita katakan jual beli kredit hukum asalnya boleh. Tentunya dengan beberapa syarat. Salah satu yang banyak dilanggar adalah denda pada saat terlambat mencicil. Kemudian pada 2 minggu yang lalu kita bahas haramnya menjual khamar, haram menjual bangkai, haram menjual babi, patung. Ya, nanti di patung ini ada perincian lagi. Patungnya untuk kesyirikan maka haram hukumnya jelas. Kalau patungnya bukan untuk kesyirikan lalu berbentuk manusia utuh, maka ini juga dilarang. Kalau bentuknya boneka, tapi bonekanya boneka sempurna, maka banyak di antara para ulama melarang. Walaupun nanti ada yang mengatakan boleh untuk anak-anak kecil, tetapi yang lebih tepat adalah dia boleh untuk anak-anak kecil untuk dimain-mainkan, tetapi untuk diperjualbelikan tidak. Kalau boneka itu tidak utuh, misalnya tidak ada kepalanya atau hilang wajahnya, ini khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tetap tidak boleh dan ada yang mengatakan boleh. Dan yang lebih kuat wallahu a'lam adalah boleh apabila memang tidak ada wajahnya. Kemudian juga patung untuk peraga mengajar. Ya, banyak di antara para ulama yang melarang seperti Lajnah Daimah. Dan ada di antara para ulama juga yang membolehkan seperti Syekh Al-Albani. Kalau patung pengajarannya tidak ada kepalanya, seperti patung yang ada isi jantung, isi paru-paru, yang kita suka pakai di biologi, tapi tidak ada kepalanya, maka insya Allah boleh. Kemudian dilarang jual beli anjing. Anjing ini dilarang baik untuk melacak maupun untuk berkebun maupun untuk jaga rumah atau cuma anjing peliharaan saja. Lalu kemudian ada yang juga dilarang adalah menjual gambar yang bernyawa. Ini sudah dibahas belum? Ya. Wallahu a'lam. Yang belum adalah nomor 5, ya. Nomor 5.
Termasuk yang dilarang untuk diperjualbelikan adalah buah-buahan yang belum nyata jadinya. Atau kalau di Indonesia disebut dengan sistem ijon. Ya. Dalilnya adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, annahu naha an bai'i thamarati hatta yabduwa salahuha wa 'anil nakhli hatta yazhuwa. Qila wa ma yazhu? Qala yahmaru aw yasfar. Rasulullah SAW melarang jual beli buah-buahan yang belum jadi. Dilarang hingga nanti nyata masaknya atau jadinya. Dan juga dilarang untuk menjual kurma sampai dia bentuknya sempurna. Maka ada yang bertanya kepada beliau, apa tanda sempurnanya? Maka beliau SAW menjawab, hingga dia berwarna merah atau berwarna kuning. Dan dari Anas juga radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW naha an bai'i thamari an bai'i thimari hatta tuzhiya. Faqila lahu wa ma tazha? Qala hatta tahmar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita idza mana Allahu thamarata bima ya'khudhu ahadukum mala akhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah-buahan yang belum matang. Kemudian ada yang bertanya, apa tanda kematangannya? Maka beliau menjawab, hingga warnanya merah. Kemudian Rasulullah bersabda, bagaimana pendapatmu apabila Allah menghalangi buah itu untuk menjadi matang? Maka dengan alasan apa seseorang di antara kalian mengambil harta saudaranya? Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini adalah dalil tentang larangan untuk menjual buah-buahan yang belum jadi. Tetapi ini ada rinciannya. Rinciannya tidak ada di buku ini, silakan antum tulis. Coba perhatikan. Di sini dikatakan dilarang untuk menjual buah-buahan yang belum jadi, ya, yang belum jelas matangnya. Tapi kalau ada orang mau beli yang memang belum jadi, bagaimana? Misalnya ada mangga di pohon, baru keluar mangga baru sebesar bola pingpong misalnya, atau sebesar, pokoknya masih kecil, belum bisa dimakan. Tapi dia memang mau beli itu, misalnya buat sambal atau buat obat. Apakah Anda boleh? Boleh atau tidak? Tapi katanya belum boleh untuk yang yang belum jadi. Itu kan belum jadi. Bagaimana kalau ada orang mau beli? Maka di sini kita butuh perincian. Perinciannya satu, belum jadi, tapi langsung dipetik. Belum jadi tapi langsung dipetik, maka ini boleh. Umahat kedengarannya? Belum jadi tapi langsung dipetik, maka ini boleh. Tidak masuk dalam bab ini. Yang kedua, belum jadi tetapi disyaratkan sampai panen. Belum jadi tapi disyaratkan tidak dipetik sampai panen. Inilah yang masuk dalam bab yang kita bahas. Seseorang membeli misalnya mangga, mangganya belum jadi, terus dia sudah kasih uangnya. Ini saya beli misalnya 10.000 sekilo, nanti kalau sudah matang. Kapan matangnya? Ya nanti kalau sudah panen, bisa berapa bulan lagi. Maka ini dilarang, dikarenakan belum jelas apakah dia jadi atau tidak jadi. Siapa tahu dia dimakan kelelawar, siapa tahu dia dicuri orang. Terus ditanya, mana itu punya bos saya? Sudah tidak ada. Oleh karenanya, kalau dia dipersyaratkan nanti saja petiknya, tunggu sampai panen, maka tidak boleh. Tapi kalau dibeli, walaupun dia belum jadi, dibeli langsung dipetik,
Seperti tadi, beli mangga belum jadi memang, tapi dia pengen langsung dipetik, maka tidak mengapa. Tidak harus tunggu panen. Yang ketiga, beli pohon atau tanah. Beli pohon atau tanah. Dan buah hanya bonus. Beli pohon atau beli tanah, buahnya hanya bonus. Walaupun tidak dipanen tidak mengapa. Walaupun tidak langsung dipetik maka tidak mengapa. Walaupun tidak langsung dipetik tidak mengapa. Karena yang diinginkan adalah tanah atau pohonnya, bukan buahnya. Misalnya seseorang beli tanah harganya 100 juta. Di atas itu, di atas tanah itu ada pohon-pohon mangga. Ya, pohon ini cuma pengikut dari tanah, yang mau dibeli adalah tanah. Maka kalau seandainya pun si buahnya itu cuma dia cuma bonus, sekalipun dia tidak dipanen maka tidak mengapa. Ya. Ini adalah dalam kaidah fikih yang bunyinya apa, Mas Heru? Kaidah fikih yang bunyinya apa, Mas Dwi? Iya, boleh sebagai pengikut. Apa bahasa Arabnya? Yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Dia boleh kalau dia cuma jadi pengikut, tetapi tidak boleh kalau dia berdiri sendiri. Kalau yang diperjualbelikan adalah buahnya secara independen, buahnya, maka tidak boleh kalau dia dipersyaratkan nanti saja petiknya. Tapi kalau seandainya itu cuma pengikut, cuma jadi bonus dari tanah atau dia bonus dari pohon, maka tidak mengapa walaupun tidak dipetik. Ya, wallahu a'lam. Sekarang yang keenam, biji-bijian yang belum mengeras. Ini mirip seperti yang nomor 5. Dalilnya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW melarang untuk menjual buah kurma yang belum jadi hingga dia jatah jadinya, dan melarang untuk menjual gandum hingga berisi serta selamat dari hama. Beliau melarang baik penjual maupun pembelinya. Tambahkan yang ketujuh. Soalnya yang ketujuh sudah ada. Yang ketujuh, semua yang datang dalil larangannya. Semua yang datang dalil larangannya. Semua yang datang dalil larangannya. Maka ini dilarang untuk diperjualbelikan. Seperti misalnya alat musik. Rasulullah SAW melarang alat musik. Rasulullah SAW mengatakan, sayati qaumun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'zif. Akan datang nanti di kalangan umatku orang-orang yang menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, khamr dan alat musik. Narkoba, jimat, kemudian rokok. Ini termasuk yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, rokok kan dari zaman Nabi. Dari mana datang dalilnya? Datang dalam dalil yang sifatnya umum. Bunyinya adalah la darar wa la dirar. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Baik kita bisa mengambil manfaatnya maupun tidak bisa mengambil manfaatnya. Dan rokok termasuk merugikan diri sendiri. Dan bahkan merugikan orang lain kalau asapnya dihembuskan. Kalau ditelan maka merugikan diri sendiri. Masuk kita dalam bab khiyar, halaman 666. Apa itu khiyar? Pengertian khiyar adalah mencari yang terbaik di antara dua pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkan jual beli. Dalam bahasa yang lebih lengkap adalah khiyar adalah hak untuk dua orang yang bertransaksi, baik dia pembeli maupun penjual,
untuk meneruskan jual belinya ataupun membatalkan. Dikarenakan ada alasan-alasan tertentu yang bisa dipertimbangkan secara syar'i. Hak khiyar, khiyar itu artinya pilihan, yaitu hak untuk memilih baik penjual maupun pembeli, hak mereka untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dikarenakan alasan syar'i. Khiyar itu dibagi menjadi beberapa macam. Dalam buku ini ada 3 saja, dan kita tidak mau menyebutkan lebih banyak lagi dikarenakan ya, kalau nanti disebutkan dengan tambahan-tambahan yang lain dari kitab yang lain, berarti harusnya kita bahas saja kitab itu gitu ya. Kita memang sengaja pilih Al-Wajiz dikarenakan dia ringkas, dipilih yang paling pokok-pokok atau yang paling penting ya. Ada beberapa pembagian khiyar. Yang pertama adalah khiyar majlis. Khiyar majlis itu adalah pilihan bagi penjual maupun pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual belinya, mulai dari mereka melakukan akad jual beli sampai dengan mereka berpisah. Pilihan untuk jual beli mau diteruskan atau tidak sejak mereka berakad sampai mereka berpisah. Ya. Perhatikan dulu, di sini panjang. Lihat dulu. Misalnya kita beli di pasar ikan. Ya. Kita beli di pasar ikan. Sudah ditimbang, sedang keluarkan duit. Ya, ini sudah mulai melakukan akad jual beli. Belum berpisah antara si pedagang dengan pembeli. Belum berpisah. Lalu kemudian misalnya ada apa ya? Ada kebakaran misalnya. Tiba-tiba ada yang meledak. Kemudian bubar orangnya. Ya. Lalu kemudian apakah si penjualnya boleh mengatakan suatu ketika ketemu lagi gitu ya. Suatu ketika ketemu lagi, dia lewat lagi, "Bu, sebentar. Ibu yang dulu waktu itu mau beli ikan terus nggak jadi gara-gara ada kebakaran tuh." "Iya betul. Waktu itu kan sudah saya timbang. Nah, karena saya sudah timbang, ibu sudah hampir keluarkan. Waktu itu kita nggak jadi. Berarti ibu sekarang harus ganti, harus beli." Ya. Dalam keadaan mereka sudah berpisah. Dalam keadaan waktu itu mereka belum berpisah. Apakah kemudian memang boleh kata-kata si penjual ini sekarang harus beli? Karena waktu itu dalam keadaan kita belum berpisah, ibu nggak jadi batalkan. Kalau seandainya khiyar majelis itu tidak ada, kalau seandainya khiyar majelis itu ada, berarti si ibunya tidak harus beli. Kalau seandainya khiyar majelis itu tidak ada, berarti ibunya sekarang harus beli. Dikarenakan waktu itu ketika terjadi kebakaran, mereka belum berpisah dari majelis. Ya. Coba kita baca. Khiyar majelis adalah milik penjual maupun pembeli semenjak dilangsungkannya akad jual beli sampai mereka berpisah, dengan syarat mereka berdua tidak mengadakan kesepakatan untuk tidak adanya khiyar atau adanya kesepakatan untuk menggugurkan hak khiyar setelah dilangsungkannya akad jual beli, atau seseorang di antara keduanya menggugurkan hak khiyarnya hingga hanya seorang di antara mereka yang memiliki hak khiyar. Sekali lagi, khiyar majelis adalah hak penjual atau pembeli untuk membatalkan atau meneruskan transaksinya, mulai dari mereka melakukan akad jual beli sampai dengan mereka berpisah. Perhatikan, ada khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabilah dan juga Zahiriyah, mereka menganggap bahwasanya khiyar majelis itu ada, boleh. Dan dalam mazhab yang lain seperti Malikiyah dan Hanafiyah, mereka mengatakan tidak ada yang namanya khiyar majelis. Konsekuensinya, perhatikan konsekuensinya. Kalau khiyar majelis itu ada, berarti kalau seseorang sedang melakukan transaksi jual beli dalam satu majelis, belum berpisah, tiba-tiba dia batal, maka boleh. Tiba-tiba dia batal, maka boleh. Kalau seandainya dikatakan tidak ada yang namanya khiyar majelis, berarti kalau sudah terima uang,
sudah serah terima, walaupun belum berpisah badannya, maka kemudian sudah tidak boleh lagi mengembalikan barang. Ya, seperti kita kasih contoh yang lain, kita beli di minimarket, di supermarket. Kalau sudah scanannya muncul, cetit, kemudian sudah ini Pak sekian bayarnya, kemudian kasih uangnya, sudah dikalkulasi, kemudian sudah keluar struknya, sudah keluar uangnya dan seterusnya. Terus orangnya bilang, maaf Pak, nggak jadi beli. Boleh atau tidak? Kalau di supermarket saya yakin tidak, karena mereka punya sistem data komputerisasi, membalikinya lagi susah. Tetapi kalau di warung-warung biasa kan bisa. Misalnya sudah ngambil susu kotak yang ukuran besar, sudah terima uangnya 20.000, susunya sudah diambil, belum tinggalkan toko, terus dibilang, maaf Bu, nggak jadi. Bagaimana? Saya kayaknya nggak jadi yang besar deh, yang kecil aja. Tapi sudah diserah terima kan, jual dengan barang dengan uang. Kalau seandainya dikatakan khiyar majelis itu tidak ada, berarti sudah tidak boleh kembalikan lagi. Kalau seandainya khiyar majelis, yaitu pilihan untuk membatalkan atau meneruskan, itu ada, berarti seseorang boleh untuk membatalkannya. Wallahu alam, yang lebih tepat adalah khiyar majelis itu ada dan boleh diberlakukan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka memiliki hak khiyar, hak untuk memilih, meneruskan atau membatalkan, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul, atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain, lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu. Dan jika mereka berpisah, sesudah terjadi jual beli itu, sedangkan salah seorang di antara mereka tidak meninggalkan jual belinya, maka jual beli tadi terjadi juga. Dan haram meninggalkan majelis kalau khawatir dibatalkan. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari datuknya, datuk ini siapa ini? Kakek ya? Datuk atau paman itu kakek? Kakek. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pembeli dan penjual memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka salah seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya apabila khawatir dibatalkan. Wallahu a'lam. Khiyar yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat. Saya kasih gambaran dulu. Kalau di Indonesia ini orang mau jual beli mobil, jual beli mobil, tapi melalui bank, maka yang terjadi biasanya adalah nasabah datang ke bank, kemudian bank nanti yang ngasih uang, mau beli mobil apa Pak? Misalnya mobil merek ini, speknya ini, warnanya ini. Kemudian di toko yang mana? Di toko yang sana, di dealer yang sana. Kemudian bank akan mengatakan, ambil aja mobilnya, nanti kami yang kirimkan uangnya. Si nasabah datang, ambil mobilnya, bank kirimkan uangnya, lalu nanti si nasabah akan membayar secara cicil kepada bank dengan jumlah yang lebih daripada yang dibayarkan bank kepada dealer. Iya atau tidak? Iya Mas Chandra? Kayak gitu kan? Yang menortan gitu kan? Menortan tadi. Kalau di Saudi beda. Nasabah datang ke bank. Ini khususnya hanya Bank Rojahi. Karena yang saya tahu banknya Bank Rojahi. Kalau bank yang lain saya belum tahu. Nasabah datang ke Bank Rojahi di Saudi, minta dibelikan mobil speknya ini. Sudah? Maka bank nantinya akan datang ke dealernya. Kemudian bank yang jual beli dulu dengan dealer. Kemudian bank bawa pulang itu mobil ke banknya, di parkirannya. Setelah 3 hari kemudian nasabahnya dipanggil lagi, suruh ngambil mobilnya. Lalu kemudian akan jual beli baru. Jadi bank beli dulu ke dealer, sudah jual beli, kemudian nanti
si bank jual lagi ke nasabahnya, dinaikkan harganya. Bedanya di mana antara yang di Indonesia dengan yang ada di Bank Rajhi? Bedanya adalah kalau yang di Indonesia maka itu hakikatnya adalah utang piutang. Dan manakala ada kelebihan maka dia berubah menjadi riba. Riba haram. Dikarenakan orang disuruh ngambil sendiri buat mobilnya. Nanti uangnya dibayarkan. Kalau banknya mau apa? Kalau banknya dia yang ngambil sendiri seperti Rajhi, banknya ngambil sendiri, jual beli dulu baru kemudian nanti dijual lagi sama nasabahnya, maka ini boleh. Ini namanya murabahah. Ya. Kalau yang pertama hakikatnya di Indonesia hakikatnya adalah utang piutang. Kalau di Indonesia di Bank Rajhi hakikatnya adalah jual beli. Jual beli sudah miliknya sendiri baru dijual lagi, dinaikkan harganya. Ya. Nah sekarang di mana letak khiyar syaratnya? Kalau di Indonesia kenapa orang disuruh ngambil sendiri? Nanti dibayarkan. Dia bentuknya modelnya utang piutang. Dikarenakan bank takut kalau seandainya nanti orangnya si nasabahnya nggak jadi beli, kalau bank sudah ngambil di dealer lalu kemudian nanti dibalikin sudah nggak bisa. Kalaupun dibalikin nanti jatuh harganya, rugi banknya. Kata bank di Indonesia. Tapi di Saudi, di Bank Rajhi, maka mereka sudah punya deal yang namanya khiyar syarat, di mana bank mempersyaratkan. Toyota misalnya, Toyota, saya ambil mobilmu ini, karena saya mau jual lagi kepada nasabah yang kemarin mau beli dari kami. Tapi kalau seandainya nasabahnya hilang, ternyata dia nggak balik lagi ke kami, maka kami harus boleh mengembalikan mobil ini ke kalian tanpa pengurangan harga. Harus kembalikan lagi uangnya. Ini namanya khiyar syarat. Si bank menetapkan syarat kepada Toyota bahwa kami harus boleh mengembalikan lagi mobil ini kepada kalian tanpa dikurangi harganya selama 3 hari apabila ternyata nasabah yang kemarin nggak jadi datang. Tapi kalau dia jadi datang maka kami ambil mobilnya. Paham ya? Nah, apa itu khiyar syarat? Kita baca. Khiyar syarat adalah pilihan bagi dua orang yang melakukan transaksi jual beli untuk menentukan suatu syarat, atau salah satu di antara keduanya menentukan hak khiyar sampai pada batas waktu tertentu. Maka ini diperbolehkan meskipun rentang waktu berlakunya khiyar cukup lama. Salah satu contohnya adalah kasus Bank Rajhi tadi. Dia memiliki nasabah yang mau beli mobil dari dia. Supaya dia tidak rugi, siapa tahu si nasabah ini ternyata nggak jadi datang, maka dibikinlah khiyar syarat oleh si bank kepada Toyota. Dalam 3 hari, kalau ternyata nasabahnya datang lalu beli, maka mobil milik kami. Uang sudah Anda pegang. Tapi kalau seandainya ternyata dia lari, dia nggak jadi datang, maka mobil harus boleh kami kembalikan dan uang kembalikan kepada kami tanpa dikurangi sedikit. Dan Toyota di sana senang sekali berinteraksi atau bermuamalah dengan Rajhi. Jadi karena kan dia bank terbesar, bank syariah terbesar di dunia. Ya. Dan bahkan pemiliknya memiliki pendapatan nasional tahun 2012 yang tertinggi di Arab Saudi, Sulaiman Ar-Rajhi. Ya. Dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya 2 orang yang melakukan jual beli memiliki hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah atau jual belinya dengan akad khiyar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam khiyar. Ditulis. Saya kasih antum tips. Kalau bisa antum beli kayak gini, post-it. Kertas yang ada bisa ditempel. Jadi kalau nulis tidak di bukunya, nulis di post-itnya, terus nanti ditempel di bagian di mana dia ada. Beli buku kayak gini supaya memudahkan belajar. Seputar khiyar syarat. 1, tidak ada batas waktu. Tidak ada batas waktu. Kalau Bang Rajhi tadi berapa lama? 3 hari. Kalau 1 minggu boleh enggak? Boleh. Kalau memang kedua-duanya sepakat 1 minggu boleh. 1 bulan maka boleh. Kalau cuma 1 jam boleh enggak? Boleh.
Ya terserah. Saya baru terpikir kalau kita mau beli tiket di travel atau kita beli tiket di maskapai, lalu kemudian nanti di booking dulu. Ternyata dalam 1 jam, kalau ternyata tidak di isu, maka dianggap batal. Ini khiyar syarat bukannya? Khiyar syarat. Ya. Kita kalau mau beli tiket, pesan di internet, di situsnya maskapai, sudah dapat kode booking. Kalau seandainya ternyata tidak jadi, dalam khiyar syarat, yaitu sekian jam atau sekian hari, sampai pada batas limit bookingnya jam sekian, ternyata tidak diisu, maka dianggap batal. Ya. Yang kedua, harus jelas masanya. Harus jelas masanya saat pengajuan khiyar. Baik, sudah. Sekarang khiyar yang ketiga, yang terakhir, khiyar aib. Khiyar aib ini yang banyak kita praktekkan. Kalau khiyar majelis tadi, saya kira secara urf kita sudah biasa ya. Kalau di supermarket biasanya tidak diberlakukan khiyar majelis. Kalau di pasar biasanya ada. Boleh batal, boleh tidak. Ya. Kalau khiyar syarat, mungkin jarang juga kita mengadakannya. Khiyar aib yang paling baik. Apa itu khiyar aib? Aib itu apa aib? Cacat. Ya. Khiyar aib berarti apa? Khiyar aib adalah hak bagi seorang pembeli untuk membatalkan pembeliannya apabila ternyata ada cacat. Coba kita baca. Larangan menyembunyikan aib cacat pada barang jualan sudah diketengahkan di depan pada beberapa minggu yang lalu. Yaitu, jika seseorang membeli barang yang mengandung aib atau cacat dan dia tidak mengetahuinya hingga si penjual dan si pembeli berpisah, maka pihak pembeli berhak untuk mengembalikan barang dagangan tersebut kepada si penjualnya. Si pembeli berhak untuk mengembalikan barang dagangannya, barang yang sudah dia beli, kepada si penjualnya. Mari kita baca dalilnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa membeli seekor kambing yang diikat puting apa namanya? Puting susunya ya. Yang diikat puting susunya. Kemudian dia memerahnya. Sudah dia beli, rupanya baru diketahui puting susunya itu ternyata diikat. Ketika diikat makanya dia kelihatan gemuk. Maka kelihatan dia kayaknya banyak susunya. Setelah dia perah, dia baru tahu ternyata itu cuma diikat. Setelah diperah, oh, susunya cuma sedikit rupanya. Maka jika dia mau, dia boleh menahannya. Yaitu tidak dikembalikan kalau dia memang mau. Kalau dia bilang, aduh cacat ini, tapi ya sudahlah, mau pergi ke sana lagi jauh, berarti dia menahannya. Maka kalau dia mau, silakan dia menahannya. Dan jika tidak dia mau, maka kembalikan. Nanti dikarenakan susunya sudah diperah, diganti dengan 1 sok tamar. Ya. Ini Rasulullah SAW mengatakan, apabila seseorang membeli hewan yang ada cacatnya, contohnya misalnya putingnya ternyata diikat, setelah diperah, rupanya keluarnya cuma sedikit. Oh, rupanya ini kelihatan gemuk, kelihatan banyak susunya dikarenakan kemarin diikat. Maka kalau si pembeli mau, ya sudah, direlakan saja. Tapi kalau dia mau gugat, maka dia bawa kembali hewannya, kemudian minta ganti kembaliannya, uangnya dikasih kembali, ya, dikasih kembali, hewannya dikembalikan, dan sebagai gantinya dari susunya adalah kasih 1 sok tamar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, janganlah kamu mengikat puting susunya unta atau kambing. Siapa saja yang membelinya dalam keadaan demikian, maka sesudah memerahnya dia berhak untuk memilih antara 2 kemungkinan. Jika dia mau dia pertahankan, jika dia mau dia kembalikan dengan diganti 1 sok tamar dari susu yang dia perah. Ya. Kalau kita misalnya kita beli HP,
sudah berpisah, sampai di rumah rupanya HP ini ternyata cuma ini baterainya bukan baterai asli. Ya, cuma dia dibungkus, kelihatan setelah dibuka baterainya ternyata bukan baterai asli. Atau ternyata HP itu pernah jatuh, tapi tidak diberitahukan oleh si penjual. Kita beli motor, rupanya tangki bensinnya bocor, dan si penjual tidak memberitahukan ternyata itu sudah cacat. Kita beli apa lagi? Beli ikan, di atasnya segar, ketika dibongkar di bawahnya busuk. Ini semua adalah cacat. Manakala terjadi demikian, maka keumuman orang adalah dia relakan, ya sudah, yang cacat dibuang. Kalau seandainya dia tidak rela, maka dia dikembalikan ini ikannya, kembalikan uangnya. Atau kembalikan ikannya saya tahan, lalu berapa kilo yang cacatnya, gantikan uangnya. Ini catat ada beberapa hal seputar khiyar aib. 1. Seputar khiyar aib. 1. Aib adalah yang mempengaruhi harga. Yang mempengaruhi harga atau menurunkan harga. Dia timbul dikarenakan dua sikap. Aib ini ditimbulkan dua sikap. Satu memang sikap curang, di mana orangnya memang dia tidak memberitahukan bahwasanya cacatnya ada. Sikap yang kedua itu sikap lalai. Sikap lalai atau tidak cermat, di mana si penjual ketika dia membuat barangnya atau dia mengadakan barangnya rupanya ada cacat dan dia tidak juga mengetahui. Sekarang syarat berlakunya khiyar aib. Syarat berlakunya khiyar aib. Perhatikan dulu. Apa tadi khiyar aib? Apa tadi khiyar aib? Ardi. Hah? Coba bahasa Indonesianya. Ya. Itu haknya penjual atau haknya pembeli? Hah? Hak pembeli. Iya. Hak seorang pembeli untuk membatalkan atau meneruskan jual belinya apabila ternyata ada cacat pada barang yang dia beli. Ya. Sekarang kapan seseorang boleh mengajukan khiyar aib? Apa syaratnya seseorang boleh mengajukan khiyar aib? Yang pertama, maksudnya kalau syarat ini tidak terpenuhi berarti si pembeli tidak bisa mengajukan berarti. Ya, kalau syarat ini tidak terpenuhi berarti tidak bisa diajukan yang namanya khiyar aib. Apa syaratnya? 1. Aibnya betul-betul mempengaruhi harga. Aibnya betul-betul mempengaruhi harga. Berarti kalau tidak mempengaruhi harga maka tidak ada yang namanya khiyar aib. Misalnya antum beli baju gamis, rupanya di dalamnya kantongnya ini rupanya jahitannya tidak rapi. Ya, dia kalau dibuka tentunya ya dia aib. Yang bagus adalah gamis yang memang jahitannya rapi. Misalnya setelah dirogoh, setelah sampai di rumah rupanya dilihat, oh kantongnya enggak rapi, jahitannya tidak dilipat ke dalam, benangnya ada yang terurai. Apakah ini aib yang mengurangi harga? Jawabannya tidak.
Oleh karenanya tidak ada yang namanya khiyar aib pada masalah ini. Nggak perlu dikembalikan, dikarenakan toh benangnya tinggal digunting-gunting sedikit, hilanglah dia. Ya. Tidak mempengaruhi harga sama sekali. Maka tidak ada yang namanya khiyar aib pada cacat yang seperti ini. Yang kedua, pembeli tidak tahu ada aibnya saat transaksi. Pembeli tidak tahu ada aib saat transaksi. Berarti kalau dia tahu, maka tidak ada yang namanya khiyar aib. Ya. Misalnya seseorang beli mobil, dia kelilingi badan mobilnya, dia perhatikan ada penyok-penyok sedikit misalnya. Dia beli mobil second, ada penyok-penyok sedikit. Dia perhatiin ada penyok-penyoknya. Oh ini penyok sedikit, ini penyok sedikit. Dia periksa interiornya, rupanya misalnya kursinya sudah ada bekas makanan, bercak. Dia sikat-sikat, nggak bisa disikat, nggak bisa hilang kotorannya. Tapi dia sudah tahu waktu saat transaksi jual beli mobilnya. Ya, kemudian dia datang. Setelah sekian hari dia nyesel, dia bilang ini rupanya ada penyoknya. Lalu si penjualnya mengatakan, loh kamu kan sudah lewatin waktu itu mobilnya, sudah kamu pegang-pegang gini, bahkan kamu pegang sendiri. Saya lihat kamu pegang sendiri itu penyoknya. Kau sudah buka pintunya, kau sudah lihat di situ ada bekas kotoran. Kau sudah lihat? Iya, tapi kan saya nyesel. Yang kita pegang pembeli atau penjual? Penjual atau pembeli? Penjual. Dikarenakan si pembeli sudah lihat ada aibnya waktu saat transaksi. Beda kalau ternyata setelah sekian lama lewat, dilihat dari bawah, kok di parkiran banyak oli. Setelah dicek ke bawah, oh rupanya olinya bocor. Dan si penjualnya tidak memberitahu. Baru, kenapa waktu transaksi kamu tidak memberitahu kalau ternyata olinya bocor? Baru ada yang namanya khiyar aib. Tapi kalau memang dari saat transaksi si pembeli sudah tahu ada aibnya, maka tidak bisa lagi mengajukan khiyar aib. Khiyar ketiga, syarat ketiga, menghilangkan aibnya sangat sulit. Menghilangkan aibnya sangat sulit. Kalau mudah, maka tidak perlu lagi dikembalikan. Ya. Misalnya orang beli rumah, ya, dia sudah lihat, oh rumahnya bagus. Dari depan saja tapi dia lihat. Setelah jual beli, sudah serah terima, dia masuk, rupanya kamar mandinya penuh lumut. Penuh lumut. Dan ada kecoa-kecoanya di kamar mandi. Kan gampang. Belikan saja obat pembunuh serangga, semprot satu-satu, belikan Fixal, siram, atau kasih kaporit, siram, tunggu, kemudian sikat-sikat sedikit, hilanglah dia. Iya. Nggak perlu rumahnya dikembalikan. Dia datang ke penjualnya. Ini ternyata rumahnya banyak kecoanya. Kamar mandinya berlumut, saya mau minta kembalikan. Harga rumah 500 juta dikembalikan hanya gara-gara ada kecoa. Yang kecoa itu gampang untuk ngusirnya. Maka tidak ada yang namanya khiyar aib, dikarenakan aibnya mudah untuk dihilangkan. Tapi kalau dia sulit, seperti misalnya tadi olinya bocor, jual beli mobil, ternyata olinya bocor. Ketika dibawa ke bengkel, kata bengkelnya, oh ini biayanya pas 10 juta misalnya. 10 juta sangat mengurangi harga itu, yang pertama. Yang kedua, sulit. Kalau 10 juta itu mahal. Beda kalau cuma ternyata nembel sedikit 10 ribu gampang, murah. Ya, ini 10 juta mahal, maka boleh dikembalikan. Yang ke berapa? Yang keempat. Aibnya terus ada sampai pembatalan. Aibnya terus ada sebelum pembatalan. Kalau aibnya hilang sendiri sebelum terjadi pembatalan, maka tidak ada lagi yang namanya khiyar aib. Misalnya ada seseorang jual beli hewan kurban. Rupanya sampai di rumah
Dia periksa, rupanya si kambingnya ini hewannya pilek misalnya. Pilek atau dia sakit mata. Ini cacat bukan? Cacat. Rupanya setelah kambingnya, dia bilang, wah ini kambingnya harus dibalikin ini. Saya takut kurban saya nggak sah. Dia bawa, tapi besoknya. Ketika sampai di pedagang, ini kayak ternyata kambingnya pilek. Terus diperiksa, mana pileknya? Kemarin dia pilek. Iya kemarin dia pilek, sekarang sudah nggak pilek. Ya, ini sudah sehat. Coba suruh lari-lari. Ini sehat kok, periksa hidungnya, nggak ada cairan. Ternyata aibnya sudah hilang manakala terjadi pembatalan. Maka sudah tidak ada yang namanya khiyar aib. Dikatakan aib hilang. Jadi apa saja syaratnya berlaku khiyar aib? Satu, aibnya betul-betul mengurangi harga. Yang kedua, pembelinya tidak tahu. Kalau dia tahu maka tidak ada khiyar. Yang ketiga, sulit untuk menghilangkan aibnya. Kalau murah, maka tidak ada. Yang keempat, aibnya terus ada sampai sebelum pembatalan. Kalau ternyata hilang, maka tidak ada lagi yang namanya khiyar aib. Tulis lagi, bagaimana cara menggunakan khiyar aib? Atau cara pemberlakuan khiyar aib? Cara pemberlakuan khiyar aib. Misalnya syarat-syarat yang 4 tadi sudah terpenuhi, berarti kan berlaku yang namanya khiyar aib. Si pembeli boleh mengajukan, saya mengajukan khiyar aib karena ternyata barang ini cacat. Syarat-syaratnya sudah terpenuhi semua. Aibnya mengurangi harga. Saya tidak tahu waktu saya beli ternyata ada aibnya. Kemudian menghilangkan aib ini sangat sulit, mahal pula. Lalu kemudian aibnya sampai sekarang masih ada, dia belum hilang. Saya mengajukan khiyar aib. Bagaimana cara pemberlakuan khiyar aib? Satu, kembalikan barangnya, ambil uangnya. Kembalikan barangnya, ambil uangnya. Misalnya mobil, saya mau balikin saja. Kembalikan uang saya kembalikan mobil. Oh nggak usah Pak. Ya saya maunya kembalikan mobil. Maka diberlakukanlah, kembalikan mobil, ambil uangnya. Yang kedua, minta potongan. Minta potongan. Ya, jadi barang itu tetap diambil tapi minta potongan harga. Berapa besar potongannya? Cara menghitung potongannya adalah harga barang yang masih baru atau yang bagus dikurangi harga barang cacat. Potongannya adalah harga barang bagus dikurangi harga barang cacat. Misalnya dia beli mobil yang masih bagus, harganya 200 juta. Kalau beli mobil dengan spek yang sama, tapi ada cacatnya dengan cacat yang seperti itu, harganya misalnya cuma 170 juta. Berarti potongkanlah harganya berapa? 30 juta. Misalnya dia bilang, udahlah Pak, ambil saja mobilnya. Nanti saya kasih potongan harga 10 juta. Kalau dia mau ya silakan. Kemudian masalah yang lainnya. Bagaimana kalau seandainya ada perselisihan? Bagaimana kalau ada perselisihan antara si penjual dengan si pembeli, siapa yang menyebabkan aibnya? Si pembeli mengklaim ini saya beli sudah ada cacatnya. Si penjual mengklaim waktu saya jual ke kamu belum ada cacatnya. Mungkin itu terjadinya pada kamu, bukan kepada saya. Ya. Kedua-duanya berselisih. Siapa di antara mereka yang menjadi penyebab cacatnya? Maka bagaimana cara menentukan siapa penyebabnya? Satu, dipegang yang paling kuat dalilnya. Dipegang yang paling kuat dalilnya. Dipegang yang paling kuat dalilnya. Misalnya jual beli mobil
rupanya ada penyoknya. Kemudian si penjual mengatakan ini penyok belum ada waktu saya jual. Si pembeli mengatakan waktu saya bawa pulang, rupanya setelah sampai di rumah ternyata saya baru lihat ada penyoknya. Berselisihlah keduanya, maka dilihat yang paling kuat dalilnya. Misalnya diperhatikan penyoknya. Kalau penyoknya penyok baru, biasanya kan kalau penyok atau pecah catnya, saya nggak terlalu tahu mobil ya, tapi saya dulu beli mobil di Saudi yang udah ada pecah-pecah catnya. Kalau kita perhatikan catnya, kalau seandainya digesek ini, rupanya masih ada serbuk, berarti dia baru. Atau ujungnya masih putih, ujung dari pecahannya itu masih putih, berarti dia masih baru. Berarti baru terjadi. Tapi kalau dia sudah hitam, atau ketika digesek memang sudah tidak ada, kelihatan dia sudah lama, ya berarti dia sudah lama. Kalau ternyata dia baru, ini pecahan-pecahan baru atau penyok-penyok baru, berarti yang dianggap menyebabkan si penjual atau si pembeli? Si pembeli. Kalau ternyata dianggap sudah lama, berarti si penjual. Dilihat yang mana yang paling kuat dalilnya. Ini mana kita lihat penyoknya? Sini lihat. Coba lihat penyoknya. Penyok lama atau baru? Baru ini. Enggak, lama ini. Baru ini, lama ini. Nah, berkelailah keduanya. Panggil saja tukang orang yang paling tahu soal mobil. Panggil hakimnya, misalnya montir. Ini baru atau lama? Dipegang-pegang. Oh, ini baru. Nah, berarti kamu. Kalau misalnya itu adalah yang dia jual belikan adalah hewan misalnya. Hewan. Kemarin waktu dijual misalnya tidak ada bersin-bersin. Setelah kamu bawa pulang ternyata dia baru bersin. Iya kan? Bolak-balik akhirnya berkelahi, maka dilihat yang mana yang kira-kira dia ini bersihnya bersin lama atau bersin baru. Ya. Tanya sama kambingnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau seandainya itu yang pertama tadi ya. Lihat yang paling banyak, yang paling kuat dalilnya. Yang kedua, jika dalilnya sama-sama kuat, si pembeli bilang, enggak kok ini di kamu, si penjual mengatakan itu di kamu, tetapi indikasinya sama-sama kuat, maka yang dipegang adalah si penjual. Ya, karena cacat itu hukum asalnya tidak ada. Hukum asal cacat itu tidak ada. Wallahu a'lam, sampai sini saja. Sebenarnya ada satu bab lagi, tapi kita sudah sampai jam 6:30. Ada pertanyaan? Ya, itu namanya bayar urbun dengan DP. Ya. Pembahasan DP nanti akan ada datang insya Allah. Ya. Tapi yang jelas jual beli DP itu boleh insya Allah. DP sendiri itu boleh. Enggak harus. Ya, enggak harus. Iya, dianggap dia jual beli, tetapi dengan khiyar syarat adanya boleh pengembalian. Tetapi dia dibeli dulu, tidak pakai DP, berarti betul-betul dijual belikan. Beda nanti kalau masalah DP nanti ada bahasan sendiri, dan DP insya Allah boleh. Seseorang misalnya beli rumah, DP-nya 2,5 juta. Ya, kalau seandainya ternyata jadi beli 2,5 jutanya dianggap sebagai bagian dari harga rumah. Tapi kalau ternyata dibatalkan dan padahal ada orang lain yang mau, maka DP-nya dianggap hangus. Disepakati, maka ini boleh. Contoh. Masalah jual beli buah-buahan. Itu tadi kan yang diperbolehkan kan kalau kita belinya langsung dipetik gitu. Bagaimana kalau misalnya udah di pasar misalnya kates masih muda itu mau dijadikan sayur gitu. Atau misalnya kayak pencit itu udah dipotong-potong udah tinggal siap, jadi tinggal ini aja, itu gimana Ustaz?
Boleh. Kenapa? Apa yang menjadi masalah? Enggak, yang anda tahu kan yang kita beli langsung dari pohonnya, tapi Iya. udah dibentuk sama penjualnya gitu. Berarti yang dia beli bukan bukan beli buahnya, tapi beli sayur. Dan tidak mengapa. Tahu lagi pertanyaannya. Ada orang yang dia jual belikan adalah kates, pepaya, tapi masih muda dan sudah dijadikan sayur, sudah dipotong-potong. Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Boleh. Terus masalahnya di mana? Oh, tapi kan dia sudah dipetik, ya memang dia sudah dipetik, makanya dia bisa dipotong-potong. Ya. Masalahnya di mana misalnya? Antum bertanya boleh atau enggak? Jawabannya boleh. Sudah selesai. Ya. Yang ini dulu ya, jangan keluar-luar. Iya. Iya, Bapak bilang kan sebaik-baiknya alat musik itu adalah rebana kalau tidak salah. Maka pastikan dulu apakah dia salah atau tidak. Ya. Saya sendiri nggak pernah dengar hadis demikian. Ada. Waktu Rasulullah datang kepada satu undangan, ada yang memainkan musik itu. Iya. Maksudnya apa hukum jual beli rebana? Berarti ya. Wallahualam, hukum asalnya terlarang. Seperti boneka. Boneka, saya kiaskan dulu ya. Hukum boneka, dia pecah. Hukum jual beli tidak sama dengan hukum memainkan. Hukum jual belinya tidak sama dengan memainkan. Saya tadi katakan kalau seandainya jual beli boneka, yang bonekanya ada wajahnya. Afwan, ada bonekanya utuh, ada wajahnya. Dimainkan dengan oleh anak kecil, boleh atau tidak tadi? Tadi saya katakan boleh atau tidak? Boleh. Tapi saya tidak pernah mengatakan jual belinya boleh. Saya mengatakan dia hukum asalnya untuk dimainkan anak kecil boleh. Maka khilaf di antara para ulama tentang hukum jual beli. Tetapi yang jelas kalau dia ada wajahnya, dia utuh, maka tidak boleh. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat di antara pendapat para ulama. Hukumnya pecah. Qad tataba'adul ahkamu bihasabi tafawuti asbabiha. Kadang-kadang hukum itu bisa pecah dikarenakan perbedaan sebab. Hukum boneka, dia pecah. Sebabnya apa? Kalau dimainkan maka dia boleh. Tapi kalau dia dijual belikan, maka kalau dia utuh seperti manusia biasa atau seperti boneka utuh, apa hewan utuh, maka tidak boleh. Bedakan antara memainkan dengan jual belinya. Nah, sekarang rebananya. Apakah kemudian jual beli rebana itu boleh? Bisa jadi pecah hukumnya antara yang namanya memainkan dengan yang namanya menjual belikan. Kalau menjual belikan berarti dia menyebar luaskan. Kalau memainkan itu ada batasan-batasan. Yang memainkan hanyalah anak-anak perempuan yang masih kecil. Itu pun di hari-hari tertentu. Bagaimana kalau ada yang menjual belikannya lalu kemudian tersebar luas? Lalu ada ibu-ibu yang beli dan dia pesan untuk 10. Saya pesan 10 rebana dan kita tahu dia pakai buat acara bid'ah. Setiap Jumat dia bergendang-gendang di masjid. Apakah boleh jual belinya? Tidak boleh. Dan manakala itu diperjualbelikan secara luas, maka dia menyebarluaskan yang namanya rebana. Lalu dipergunakan untuk sesuatu yang bukan hukum asalnya. Ketika dia diperbolehkan dimainkan untuk anak-anak kecil tertentu yang mereka perempuan, kemudian digunakan untuk hari-hari tertentu seperti hari pernikahan atau hari Idul Fitri atau Adha, kemudian diperjualbelikan secara luas, maka justru dikhawatirkan adalah dia akan keluar dimainkan dari hukum asalnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lebih tepat adalah jangan diperjualbelikan. Tapi dipermainkan itu beda. Ada aturannya. Aturannya adalah harinya apa, yang mainkan siapa. Tapi kalau diperjualbelikan secara luas, maka dia pecah lagi nanti. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Habis. Ini saja yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.